Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Rahmawati. Saya dari kelompok 7 dengan judul Evaluasi Program Pendidikan di Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu pengertian evaluasi dalam pembelajaran sekolah dasar. Dalam arti luas, evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Sesuai dengan pengertian tersebut, maka setiap kegiatan evaluasi atau penilaian merupakan suatu proses yang sengaja direncanakan untuk memperoleh informasi atau data. Berdasarkan data tersebut, kemudian dicoba membuat suatu keputusan. Sudah barang tentu informasi atau data yang dikumpulkan itu haruslah data yang sesuai dan mendukung tujuan dari evaluasi tersebut. Kemudian jika kita mencermati berbagai sumber yang membahas tentang evaluasi, kita menemukan beberapa pandangan tentang evaluasi, baik berkenaan dengan konsep, prinsip, maupun tujuan, yang menggambarkan di samping kesamaan, juga keragaman persepsi masing-masing penulis. Di antaranya juga ada yang mencermati beberapa aktivitas atau istilah yang memiliki keterkaitan dengan evaluasi pengukuran dan penilaian. Dan untuk memahami apa persamaan, perbedaan, dan hubungan di antara ketiganya dapat dipahami melalui contoh sebagai berikut, yaitu apabila ada orang yang akan memberi 2 buah pensil kepada kita dan kita disuruh untuk memilih antara 2 pensil yang tidak sama panjangnya tersebut, maka tentu saja kita akan memilih pensil yang ukurannya lebih panjang. Kita tidak akan memilih yang pendek kecuali dengan alasan tertentu. Kemudian terdapat 3 aspek yang perlu diperhatikan untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan evaluasi, khususnya evaluasi pengajaran. Yang pertama, kegiatan evaluasi merupakan proses yang sistematis. Yang kedua, di dalam kegiatan evaluasi diperlukan berbagai informasi atau data yang menyangkut objek yang sedang dievaluasi. Kemudian yang ketiga, setiap kegiatan evaluasi, khususnya evaluasi pengajaran, tidak dapat dilepaskan dari tujuan-tujuan pengajaran yang hendak dicapai. Nah, secara bagan dapat digambarkan, yaitu tujuan pengajaran, prosedur evaluasi, dan proses belajar mengajar itu saling keterkaitan. Dalam penyusunan program satuan pelajaran, program catur wulan, dan program semester, ketiga komponen tersebut tidak dapat diabaikan, bahkan harus digunakan sebagai acuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Novela, saya dari kelas PGSD 2C. Di sini saya ingin memberikan presentasi dan melanjutkan presentasi, yaitu tujuan evaluasi pembelajaran SD atau MI. Secara umum, evaluasi bertujuan untuk melihat sejauh mana suatu program atau suatu kegiatan tertentu dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Secara spesifik, evaluasi memiliki banyak tujuan dan manfaat. Karena itu, menurut Reche dan Work 1997 atau 420, terdapat beberapa alasan mengapa evaluasi harus dilakukan, yaitu yang pertama adalah menguatkan kegiatan pembelajaran, yang kedua motivasi peserta didik, yang ketiga menguji pemahaman dan kemampuan peserta didik, yang keempat memastikan pengetahuan persyaratan yang sesuai. Reche dan Work mengumumkan bahwa dengan melaksanakan evaluasi belajar dengan benar sekarang berkurang, memungkinkan kita untuk yang pertama mengukur kompetensi untuk kepribadian peserta didik. Apakah mereka telah menyelesaikan tujuan yang telah ditentukan? Yang kedua, menentukan tujuan mana yang benar direalisasikan sehingga tidak perbaikan yang cocok dapat direalisasikan. Demikian juga dalam kurikulum SD 1975 sebagai kurikulum yang berorientasi pada tujuan, aspek-aspek kepribadian siswa yang menjadi objek evaluasi secara jelas tergambar di dalam tujuan
institusinya. Tujuan institusi nasional SD menurut kurikulum tersebut dibagi menjadi 7 umum dan tujuan khusus sebagai berikut. Tujuan umum pendidikan SD agar lulus. Yang pertama, memiliki sifat-sifat dasar sebagai warga negara yang baik. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap dasar diperlukan untuk melakukan pembelajaran. Yang kedua, belajar di masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan diri sesuai dengan asas pendidikan seumur hidup. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya, fungsi evaluasi pembelajaran SD. Pelaksanaan evaluasi dalam pendidikan mempunyai manfaat yang luas, tidak sekedar mengukur keberhasilan proses belajar, akan tetapi dapat memberikan manfaat dalam berbagai kegiatan lain baik bagi guru maupun peserta didik. Untuk dapat melaksanakan evaluasi secara benar, maka guru harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang aspek-aspek berkaitan dengan evaluasi dan memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam proses pembelajaran. Kemampuan memahami dan melaksanakan evaluasi ini menjadi tanggung jawab setiap guru. Sebagaimana diketahui, kegiatan belajar dan proses pembelajaran merupakan kegiatan yang dinamis sehingga guru harus selalu aktif mencermati perubahan-perubahan yang terjadi pada peserta didik, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan evaluasi. Dinamika peserta didik dan proses pembelajaran ini pula yang mendorong agar setiap guru terus dituntut mengembangkan pengetahuannya, termasuk di dalam memahami dan menggunakan bentuk-bentuk evaluasi, mengenal, memahami, dan mampu menggunakan alat-alat bantu teknologi yang dapat membantu kelancaran proses dan pencapaian hasil belajar yang lebih baik. Selanjutnya, jenis-jenis evaluasi pembelajaran SD. Sebagai telah kita bahas sebelumnya, bahwa evaluasi pembelajaran berkaitan dengan aktivitas untuk menentukan nilai atau manfaat dari kegiatan pembelajaran. Karena kegiatan pembelajaran meliputi berbagai aspek kegiatan yang cukup luas, maka evaluasi pembelajaran meliputi berbagai dimensi pula. Ada beberapa evaluasi pembelajaran yang dapat dilakukan dalam kegiatan pembelajaran, di antaranya evaluasi formatif, evaluasi sumatif, evaluasi diagnostik. Itu. Apa itu yang dinamakan evaluasi formatif? Evaluasi formatif seringkali diartikan sebagai kegiatan evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir pembahasan suatu pokok bahasan. Kemudian, apa itu evaluasi sumatif? Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir satu satuan waktu yang di dalamnya tercakup lebih dari satu pokok pembahasan dan dimaksudkan untuk mengetahui sejumlah peserta didik telah dapat berpindah dari suatu unit ke unit yang berikutnya. Kemudian yang selanjutnya, apa itu yang dimaksud diagnostik? Evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang digunakan untuk mengetahui kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada peserta didik sehingga diberikan perlakuan yang tepat. Teknik evaluasi pembelajaran SD atau MI. Teknik dapat diartikan sebagai alat-alat atau metode-metode, atau dapat diartikan sebagai
evaluasi pengajaran, alat-alat, dan cara yang digunakan dalam proses kesimpulan data hasil pembelajaran. Yang pertama ada teknik non-tes. Jadi, teknik non-tes adalah pengamatan tanpa melihat sesuatu hasil ataupun nilai dari siswa itu sendiri. Seperti contohnya dalam non-tes seperti pengamatan, lalu ada wawancara dan riwayat hidup. Yang kedua, ada teknik tes, seperti pengumpulan informasi dan penilaian-penilaian pembelajaran terhadap siswa itu sendiri. Yang pertama ada teknik diagnostik, formatif, dan sumatif. Lalu yang F, syarat-syarat penyusunan evaluasi pembelajaran SD MI. Yang pertama ada kesahihan atau validitas. Teknik dalam kesahihan atau validitas harus dievaluasi yang seharusnya seperti pembelajaran-pelajaran yang secara ulang dievaluasi dari pertama sampai akhir, dari kesopanan atau penilaian keseluruhan siswa itu sendiri. Yang pertama ada validitas ramalan, yang kedua ada bandingan, dan yang ketiga isi, dan yang keempat konstruk. Lalu yang kedua keterandalan atau reliabilitas. Tingkat kepercayaan atau konsistensi hasil evaluasi yang diperoleh dari suatu instrumen evaluasi. Yang pertama ada teknik ulangan, yang kedua bentuk paralel, yang ketiga belah dua. Lalu ada yang ketiga kepraktisan, kemudahan-kemudahan yang ada dengan instrumen evaluasi. Yang pertama ada kemudahan administrasi, dan yang kedua waktu yang disediakan dan sebagainya. Jadi sekian presentasi dari kami. Jika ada yang kurang jelas silakan dipertanyakan di grup. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik pembelajaran SD, teknik evaluasi. Teknik pembelajaran SD atau MI. Teknik atau teknik evaluasi pembelajaran SD atau MI. Teknik dapat diartikan sebagai alat-alat atau metode-metode yang diartikan sebagai metode